Itu 3.600 sebelum Masehi. Bayangkan. Ini sekarang 2022 Masehi. Sebelumnya 3.600 tahun yang lalu sebelum Masehi, kalikan dengan 2.000 berarti sekitar berapa itu? 5.000. Artinya sekitar 5.000 tahun yang lalu mereka telah merayakan ini tahun baru. Kenapa mereka merayakan tahun baru itu? Karena mereka menjadikan bulan Januari ini sebagai hari pesta mereka. Hari pesta di mana mereka menyembah Tuhan mereka, dewa mereka. Apa dewanya? Namanya Janus. Nah, kalau kita sering nonton film-film dahulu itu, film-film zaman-zaman dahulu, nah, mereka itu sembah. Yang sembah mereka siapa? Dewa. Nah, ada itu Tur. Pernah lihat film Tur? Tur kan katanya anak dewa, betul? Thor, bukan Tur. Thor. Tahu semuanya dengan Thor itu. Ulangnya tidak tahu, tahunya Tur saja. Thor itu katanya anak dewa. Dia punya apa itu? Palu yang bisa menghancurkan semuanya. Bayangkan. Begitu mereka sembah Tuhannya, si ayahnya Tur ini disembah oleh mereka karena anak dewa. Karena abahnya seorang dewa, maka disembah oleh mereka. Itu cerita 3.600 atau 4.000 tahun yang lalu itu mereka telah lakukan. Nah, ini ada dewa namanya Janus. Janus itu menurut mereka adalah dewa yang punya 2 mata, 2 kepala. 2 kepala. Depannya itu adalah masa depan, di belakangnya itu adalah masa yang lalu. Sehingga apa yang terjadi, mereka jadikan Januari itu sebagai harapan masa depan, dan mereka mempelajari apa yang ada di belakangnya itu sebagai pengalaman mereka. Nah, ini peristiwa telah mereka kerjakan. Perayaan itu terus mereka lakukan dengan bagaimana caranya? Caranya adalah mereka bunyikan trompet. Pret. Bagaimana bunyi trompet? Pret. Pret. Gitu kan? Sehingga mereka kerjakan itu, mereka laksanakan itu yang namanya bunyi trompet. Kemudian apa lagi? Mereka pakai topi. Topinya bagaimana? Topi yang kuncup. Pasti dipakai, walaupun kecil ada topinya di atas. Happy New Year. Apa betul? Happy New Year. New Year kan New Year. Benar kena paham bahasa Inggris ini. Paham lah. Kayak paham. Udah kena paham. Happy New Year, selamat tahun baru kata mereka. Dia pakai itu topi yang kuncup, kemudian dia bunyikan trompet. Pret, pret kata mereka. Sejak kapan dulu? Semenjak tahun 5.000 tahun yang lalu telah mereka kerjakan. Setelah itu apa lagi? Mereka bunyikan, mereka hidupkan api-api mereka. Mereka hidupkan api. Ya. Kalau dulu tidak ada petasan, mereka hidupkan api. Setelah itu apa lagi? Mereka bunyikan lonceng. Di mana-mana membunyikan lonceng. Gereja membunyikan lonceng. Kemudian Yahudi meniupkan trompetnya. Dia pakai topi kuncup. Itu adalah ciri khas Yahudi. Ya. Yahudi cirinya adalah mereka itu pakai topi yang kuncup, kemudian memanggil umatnya dengan trompet. Sedangkan Nasrani memanggil dengan lonceng. Maka ini semua adalah peristiwa kegiatan adat istiadat tradisi
yang dilakukan oleh mereka. Maka sebagian daripada mereka mengatakan ini adalah ibadah mereka. Hari tanggal 1 Janus itu, 1 Janus itu lama-lama mereka rubah menjadi Januari. Ya, karena mereka itu menyembah Tuhannya, dewanya itu sebagai masa depan mereka, sehingga mereka jadikan itu sebagai sebuah ibadah untuk menyambut atau menyembah Tuhan mereka. Berjalan terus sampai saat ini kegiatan itu masih dilaksanakan. Makanya banyak yang menjual trompet, betul? Trompetnya macam-macam, ada naga, ada trompet ular, apa lagi itu? Ada trompet burung, ada lagi trompet yang paling nyaring itu, yang seperti klakson. Itu nyaring lagi. Alhamdulillah ini hari saya belum pernah dengar trompet. Dari tadi sore sampai saat ini tidak ada dengar trompet. Alhamdulillah. Makanya yang jual trompet banyak yang gulung tikar semuanya. Kenapa? Alhamdulillah semenjak saat ini begitu WA ada di mana-mana disebarkan semuanya, sehingga umat Islam tahu, sehingga dia tidak beli itu trompet. Alhamdulillah. Nah, ini adalah suatu tradisi yang tidak boleh kita ikutin sebagai umat Islam. Apalagi kembang api, itu adalah sesembahan mereka. Majusi itu sembahannya adalah api. Maka mereka senang dengan api. Maka kalau sudah 1 Januari mereka hidupkan api mereka, mereka bunyikan lonceng mereka bunyikan trompet untuk memanggil dewa-dewa mereka dan sebagainya. Ini perayaan mereka. Maka menyedihkan sekali, yang banyak melakukan itu adalah umat Islam. Betul? Siapa yang melakukan itu? Umat Islam. Kita nggak bicara di Amerika, kita nggak bicara di Israel, kita nggak bicara di Eropa. Yang kita bicarakan di Indonesia ini, mayoritas umat Islam. Ketika terjadi pergantian tahun daripada Masehi Desember ke Januari, pelakunya adalah umat Islam. Betul? Yang buat trompet orang Islam, yang menjualnya orang Islam, yang membelinya orang Islam, yang membunyikannya orang Islam. Betul? Kemudian yang membuat mercon, kembang api, punya orang lain, tapi yang membuatnya anak buahnya orang Islam. Kemudian apalagi yang membeli, yang menjualnya orang Islam. Lo lewat itu di kebun sayur, kebun sayur ada banyak. Di mana lagi itu Rapak, banyak yang jual mercon, kembang api. Yang menjualnya Muslim, membelinya Muslim, yang membakarnya Muslim. Betul nggak? Betul. Bunyi mercon, bos. Itu bunyi lagi itu. Bunyi mercon, tapi nggak di sini. Inilah yang menyedihkan kita sebagai umat Islam. Kita ini seolah-olah nggak punya jati diri. Hilang jati diri kita. Yang ada apa? Kita ikut-ikutan. Betul? Semuanya ikut-ikutan. Makanya Rasulullah sudah wanti-wanti jauh. Sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kita, umat Islam, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka mereka bagian daripada mereka. Siapa mengikuti Yahudi, maka dia akan bersama orang-orang Yahudi. Siapa mengikuti Nasrani, maka dia akan bersama orang-orang Nasrani. Siapa yang mengikuti Majusi, dia akan bersama orang Majusi kelaknya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, maka mereka golongan daripada Yahudi, Nasrani dan Majusi. Hati-hati.
Kadang ini sepele kita lihat, sepele kita memandangnya, tapi ingat, karena ada kesenangan dan kegembiraan di sana, hati-hati kita mengakui akan Tuhan dan dewa-dewa mereka. Makanya kita dilarang betul, jangan sampai kita mengikuti mereka. Tapi yang nyatanya banyak umat Islam yang ikut, betul. Maka inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah dalam satu hadis. Rasulullah selalu memperingatkan kepada kita, pasti ada umat Islam itu yang ikut-ikut daripada orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbi la tamaktumuhum. Kata Rasulullah, diperhatikan. Kata Rasulullah, la tattabi'unna, ada dua kalimat la dan nun, kuat aukatnya itu betul-betul. Kata Rasulullah, sungguh betul apa kata Rasulullah, kalian pasti mengikuti siapa? Sunanal ladzina min qablikum, perbuatan, tradisi, budaya orang-orang sebelum kalian ini, kata Nabi Muhammad. Siapa mereka itu? Orang sebelum Nabi Muhammad. Yahudi, Nasrani, Majusi. Pasti kata Rasulullah kalian ikuti mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, kata Nabi Muhammad. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbi latabaktumuhum, sampai kalian itu, dhabb itu apa ya? Biawak yang ada di gurun pasir. Itu biawak. Biawak kita ini lain. Biawak kita ini semuanya di hutan, betul, makan tangkai, maka haram dimakan. Tapi kalau biawak yang ada di Arab sana, yang gurun pasir, boleh dimakan. Dhabb, biawak. Suatu saat Rasulullah dihadapkan makanan biawak. Rasulullah tidak makan, tapi sahabat yang lain makan. Dibiarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi beda, bukan biawak yang ada di sini. Ya, hidupnya di padang pasir. Mereka itu bisa masuk dalam pasir. Dia masuk dalam lubang-lubang itu, gini-gini jalannya itu, melingkar-lingkar. Ya, dia punya lubang di sana, lingkar-lingkar lubangnya itu. Nanti umat Islam akan mengikuti mereka. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak pun kita pasti akan masuk, ikut apa yang dikerjakan oleh mereka. Walaupun sulit, susah, pasti kita ikutin mereka. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, al-Yahud dan Nasara, wahai Rasul, apakah mereka itu orang Nasrani, orang Yahudi? Qala faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka yang diikuti oleh umat Islam di zaman saat ini? Ibarat Allah yang dirahmati Allah, kita boleh mengikuti mereka hal-hal yang baik. Ilmu dokter dari mereka, ambil ilmu dokter mereka. Teknologi dari mereka, kita ambil teknologi mereka. Silakan kita ambil kebaikan dari mereka. Tapi ingat, dalam hal budaya, dalam hal ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan mereka. Budaya mereka apa? Pakai anting-anting. Noh, umat Islam pun pakai anting-anting. Dia pakai tiga anting-anting laki-lakinya. Sekarang umat Islam, pemuda itu 10 letaknya itu. Mereka pakai rambut kayak beo, biru, hijau, apa lagi? Kuning, pelangi ada di rambutnya itu. Umat Islam pakai. Apa lagi? Apa? Tato mereka pakai, umat Islam pakai tato. Apa lagi? Walhasil banyak yang mereka kerjakan, umat Islam pasti ikut. Apa yang dikerjakan Majusi diikutin.
Yahudi ikutin, Nasrani pasti ada yang ikutinnya. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, itu kita itu sejengkal. Dekat gak ini? Dekat gak? Artinya apa yang dikerjakan umat Islam persis apa yang dikerjakan oleh mereka. Di antaranya itu adalah malam tahun baru. Persis. Main domino. Ada main domino. Domino itu dari mana? Domino itu dari orang-orang barat juga. Ikutin orang Indonesia. Betul. Ada malam ini ada lomba domino. Yang mengadakannya wali kota mengadakan lomba domino. Luar biasa nyambut ulang tahun baru. Adakan perlombaan domino. Coba azamkah, waktu tahun baru Islam tidak ada kegiatan, sepi, nggak ada apa-apa. Lomba azankah, lomba hafal Quran kah? Nanti kalau mau musabaqah Quran baru ada. Nah inilah yang menyedihkan kita sebagai umat Islam. Kita ini kalau tahun baru orang kafir senang, tapi ketika tahun baru Islam sepi, nggak ada. Betul, betul. Nah inilah hal yang perlu kita perhatikan ibadah. Hati-hati, kata Rasulullah, kita pasti akan ikut mereka, dan yang ikut mereka akan berkumpul bersama mereka kelaknya. Kita akan digolongkan sebagai kaum yang mereka Yahudi, kita menjadi orang Yahudi. Nasrani, kita menjadi orang Nasrani. Majusi, kita akan menjadi daripada golongan Majusi. Wa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di tempat ini. Kita duduk bersama-sama, kita berzikir, kita bersolawat. Yang mudah-mudahan dengan zikir inilah kita diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin, amin, amin. Kampung kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah majlis dan majlis-majlis yang lainnya, semoga Balikpapan selamat. Amin. Balak bencana dari Allah. Amin. Nah mudah-mudahan se-Indonesia banyak yang mengadakan majlis-majlis juga. Amin. Alhamdulillah di Puncak mengadakan majlis, di Jakarta mengadakan majlis besar-besaran. Ya semua yang punya majlis, adakan majlis seperti ini. Harapannya semoga tidak turun bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kenapa? Karena ini malam banyak yang maksiat. Kalau banyak yang maksiat, sedikit yang beramal baik, panas ini bumi. Maksiat di mana-mana, panas ini bumi. Akhirnya bencana terjadi. Ingat, bumi itu kalau ada yang maksiat, dia marah. Dia cuma nunggu perintah Allah saja ini. Kapan ya Allah kau hancurkan mereka ini? Aku siap ya Allah. Ketika Allah hancurkan, wah senangnya bumi, bergoncang dia. Hancurkan ini, akhirnya tsunami pun masuk. Bu air nggak main, nggak diam-diam juga, turun atas perintah Allah, selesai kita. Dalam waktu 3 menit, 5 menit, 10 menit hancur. Tsunami Aceh itu terjadi tanggal 26 mendekati tahun baru, betul? Betul. Makanya dekat-dekat tahun baru Nataru. Apa Nataru? Natal dan tahun baru pasti banyak musibah. Betul? Musibah itu terjadi paling banyak itu bulan Desember dan akhir-akhir Desember. Saat ini menakutkan, air pasang, angin kencang, di mana-mana banjir. Untung saja banjir saat ini tidak menghancurkan rumah-rumah kita. Kalau seandainya Allah sudah marah kepada kita, maksiat sudah banyak di mana-mana, majlis-majlis sudah orang tinggalkan, majlis sedikit yang hadir, banyak maksiatnya, tunggu nanti azab dari Allah. Berapa banyak penduduk Balikpapan? Berapa banyak penduduk Balikpapan ini? Ada sekitar 700.000 ada. 700.000
780.000 ada. Tapi lihat berapa yang hadir majelis. 1.000 orang wajahnya itu saja. Mbah Jenggot di mana ada aja. Betul Mbah Jenggot. Apalagi Samsi di malam majelis dia hadir online. Betul. Wajahnya itu saja. Tidak berubah wajahnya ini saja orangnya. Kalau kita kalikan paling berapa 0, berapa penduduk Balikpapan yang mengadakan hadir majelis. Selebihnya kemana? Duduk di kafe Pasar Segar. Itu kali duduk itu semua ruko-ruko yang ada itu, kafe-kafe malam itu, duduk itu 5.000, 10.000 ada orangnya itu. Kalau tidak percaya, tanya tukang parkir. Tanya besok-besok tukang parkir. Tukang parkir berapa kalau duduk di sini? Oh lumayan. Tanyakan tukang parkir. Apalagi malam tahun baru ini, hotel penuh. Dari mana? Dari Melang datang Balikpapan, Samarinda datang Balikpapan, Tenggarong datang Balikpapan. Luar biasa, yang dari Sonak juga, dari Grogot, datang Balikpapan. Kenapa? Karena mereka ingin merayakan malam tahun baru, happy, senang-senangan, uang habis, hotel penuh semuanya, minum-minuman laris manis. Ya, bahkan mohon maaf saja ini kadang-kadang ormas juga tidak tinggal diam ini. Yuk kita kumpul. Bos, bagaimana bos? Ini uang 100 juta beli minuman. Atau datang perusahaan ini, sini kami minta ini minum-minuman kita. Di mana? Pantai. Tuh bayangkan. Dikatakan bahwasanya dari Sabtu Minggu itu pengunjung pantai-pantai yang ada itu 1 jam 1.000 orang. 1 jam 1.000 orang masuk. Coba tidak percaya pergi ke pantai, macet. Betul. Ada orang Manggar di sini? Ada nggak orang Manggar? Orang Manggar kejauhan Bib, ke sini Bib. Kejauhan kalau ke sininya. Iya. Maka kita sedih. Di Manggar itu majelisnya sedikit. Ya. Alhamdulillah di kota ini masih banyak majelis. Di Manggar, apalagi Gunung Tembak sampai sana tak ada majelis. Kalau di kilo itu batas kilo 10, 12 itu sedikit majelis yang ada. Ya, yang kota ini alhamdulillah masih ada, tetapi tidak bisa menyimbangi kemaksiatan yang ada. Ya, makanya oleh karena itu tiba Allah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di mana Allah menakdirkan kita bisa duduk di majlis ini. Walaupun kecil kita lihat, tapi ingat, majlis ini merupakan paku-pakunya Allah. Seketika Allah ingin marah, Allah murka, maka majlis inilah menjadi tempat di mana Allah menghilangkan kemurkaannya. Masih ada orang yang berzikir, masih ada orang yang berselawat, masih ada majlis taklim yang benar Allah turunkan rahmatnya. Ketika rahmat Allah turun, maka semua yang namanya bencana, musibah Allah hilangkan semuanya. Alhamdulillah. Maka kita inilah yang menyebabkan di mana Allah menghilangkan mukanya. Jangan sampai tinggal dulu. Diperhatikan. Dulu tahun 2007. Saya ingat itu tahun 2007. Saat itu ulun dipanggil, diajak majelis baca selawat Al-Kitabib. Di mana? Di apa itu? Kantor polisi apa namanya itu? Bukan. Polres. Sekarang Polresta namanya itu. Pak Kapolres nelpon, Beb, bisakah malam tahun baru kita ngisi, kita berzikir? Oh siap Pak Kapolres. Duduk, kita baca salawat badar, batas sholat maghrib berjamaah, polisi belakang semua ya.
berjamaah, habis itu kita baca salawat badan, berzikir dan sebagainya. Sholat isya berzikir lagi, selesai. Akhirnya bincang-bincang bersama Bapak Kapolres. Habib, ketahuilah laporan yang kita dapat bahwasanya baru jam 5 sore saja, jam 5 sore 100.000 kondom itu laku. Bayangkan 100.000 kondom laris baru jam 5 sore, belum lagi malam. Nah itu bagaimana? Oh, pesta seks, pesta mereka. Ya namanya minuman berpeti-peti, wow, laku semuanya. Nggak ada yang tak mabok malam tahun baru itu, pasti mabok. Dulu tuh buat pentas, betul. Dulu itu pasti buat pentas, malam tahun baru buat pentas. Kemudian musik-musik, lampu-lampunya itu, kelap-kelip, betul. Alhamdulillah, semakin berjalan waktu, banyak yang ikut majelis, banyak yang sadar. Alhamdulillah, ya, udah tidak ada lagi itu. Walaupun masih ada, tadi kami lewat gedebum. Nah itu punya angkot rupanya itu. Kirain dari mana nih bunyi nih gedebum ini, rupanya angkot. Nyaring bunyinya itu. Nah inilah sebagai introspeksi diri kita bersama. Ya. Makanya oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam di saat pergantian tahun ini? Kita sebagai umat Islam, kita mengintrospeksi diri kita. Setiap hari kita harus mengintrospeksi diri kita. Pergantian hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu menjadi introspeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum, hitung-hitung amal kalian, hitung-hitung dosa kalian, kata beliau, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah, sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal menjemput. Maka persiapkan apa yang aku lakukan selama ini. Oh, aku maksiat, tobat kepada Allah. Aku punya amal ini, kerjakan terus. Dan amal yang belum pernah kita kerjakan, laksanakan ibadah Allah. Kenapa? Sebelum ajal menjemput, jangan sampai kita menangis di alam kubur. Sholat lalai, bersedekah nggak mau. Maka tahun baru ini kita jadikan sebagai bahan introspeksi dan kemajuan kita. Kata Rasulullah, man kana yamuhu khairan min amsih bahwa rabi. Kata Rasulullah, barang siapa dia hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bahwa rabi, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yamuhu kamisli amsi bahwa mau maghbun. Barang siapa yang dia hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, maka dia adalah maghbun, orang yang tertipu, kata Nabi Muhammad. Wa man kana yamuhu syarran min amsi, dan barang siapa yang dia hari ini lebih jelek dari kemarin, bahwa mal'un, maka mereka adalah orang yang terlaknat. Ini hadis motivasi, riwayat Imam Al-Hakim. Wahabi mengambilnya riwayat Imam At-Tirmidzi, katanya dhaif. Bahkan mengambil dari Imam At-Tabrani, katanya maudhu'. Tapi dia nggak mau ngambil hadis Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan derajatnya hasan, riwayat Imam As-Suyuti nyampaikan demikian. Ini hadis motivasi untuk kita. Apa motivasinya? Berubah. Berubah dari mana? Dari yang jelek menjadi baik, yang baik lebih baik, yang lebih baik menjadi paling baik. Berubah terus setiap hari. Dulu mungkin baca Al-Quran 1 ayat, istiqomah, naik tahun baru gantilah tambah ya 10 ayat. Dulu zikirnya 1 hari nggak pernah zikir, maka mulai besok kita berzikir tambah. Aku ingin berzikir 1 hari 100.000, 1 sekali saja, banyak-banyak. 1 sekali aku berzikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Oh, dulu aku jarang majelis, maka tahun ini aku ingin majelis.
Dulu aku yang salawatan, maka tahun ini aku ingin salawatan. Ada kebaikan, berubah. Inilah kita muhasabah diri kita. Kenapa? Semakin bertambahnya waktu, bergantinya waktu, bergantinya bulan, berganti tahun, umur kita makin bertambah, ajal kita semakin dekat. Ingat, ajal itu nggak tahu kapan datangnya. Ya Pak Jenggot Habib, kita nggak tahu, bisa jadi yang muda duluan daripada yang jenggot-jenggotan juga. Jenggot putih tapi masih ganteng, masih kuat. Ada yang muda jalan duluan. Nah, ini hati-hati, karena umur itu rahasia Allah. Maka yuk mari kita persiapkan diri kita. Ini jadi momentum kita untuk muhasabah diri kita untuk apa? Berbuat baik. Ada kemajuan, ada kebaikan. Kita kepingin menjadi orang yang baik, dan kita tidak kepingin menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik terus, lakukan kebaikan terus, beristighfar pada Allah, berampun pada Allah, insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Ini yang pertama. Yang kedua, muhasabah kita. Yuk mari kita melihat maksiat ada di mana-mana. Karena maksiat itulah terjadilah bencana di mana-mana. Di akhir tahun ini bencana terjadi Cianjur, gempa bumi. Oh, sampai saat ini mereka tidur di terpal, atapnya terpal. Bayangkan, nggak berani mereka datang ke rumah mereka, takut gempa lagi. Sambung di Garut, nyambung lagi di Lombok dan Banten, gempa lagi. Kita nggak tahu bagaimana nanti, apakah besok gempa atau nanti gempa terjadi, kita nggak tahu. Semua itu sebab apa? Maksiat yang dikerjakan. Kenapa? Ini sekarang maksiat nggak tanggung-tanggung. Terang-terangan kata Rasulullah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, anuhlik, wahai Rasulullah, apakah kami ini akan hancur? Kota kami akan hancur, desa kami akan hancur, kampung kami akan hancur, wahai Rasulullah. Wa nahnu muslihun, sedangkan ada orang-orang soleh di antara kami, wahai Rasul. Apa jawaban Nabi Muhammad? Na'am. Idza zaharal khabas, ya kata Rasulullah, apabila telah tampak kemaksiatan, peminum-minum sudah banyak ada di mana-mana, bebas minum-minuman. Ya. Ulun itu makan di warung bandar. Pengalah yang warung bandar, rokok bandar, ya, bukan warung itu, rokok bandar. Masya Allah, cap bintang banyak di situ. Setiap rokok ada bintang-bintangnya, bergantung situ. Bir, bayangkan depannya itu polsek. Betul. Bukan polsek, Polres. betul. Betul. Tidak ada perang. Depannya itu kantor polisi. Ruko-rukonya jual bintang. Ada bintang 5, ada bintang 4. Masya Allah, luar biasa. Belum gitu makan sama kamu, ada Habib Segap Baharu, kita lagi makan. Ada orang minum di situ, ada kafenya. Dekat nggak jauh situ ada kafe situ. Minum ya, astagfirullah. Salah tempat kita ini. Salah tempat. Harusnya ke Lajis. Salah masuk ke situ juga. Kenapa? Ingin makan ikan bakar. Gitu kita jalan lagi, jalan tuh dari situ ke kantor Rabito. Ada Rabito dulu tuh pernah berada di ruko bandar itu. Berjalan kita, ya Allah, luar biasa, bergantungan bir, ruko apa? Ruko bir, ya Allah, luar biasa. Ingat kita di tepi laut, betul. Itu tepi laut, kalau Allah sudah marah selesai. Air laut datang, balik lagi, selesai. Atau saya jauh-jauh ledak, itu Pertamina meledak, habis kita ini. Betul. Nah, minuman bir sudah bebas, pelacur bebas, yang membuka wanita aurat bebas, penari wanita bebas, apalagi mereka korupsi bebas. Korupsi enak zaman saat ini. Ya.
Nanti ini RKUHP, ingat ini. RKUHP itu meringankan korupsi. Makanya ada menteri, ada orang korupsi, OTT, kedapatan tangan, operasi tangkap tangan. Marah itu menteri. Kalau kecil-kecil biarkan sajalah. Mereka juga mau makan, kita ini bukan mau baik-baik masuk surga katanya. Innalillah. Dibela tukang korupsi. Luar biasa. Nanti ini kita majelis 3 tahun lagi, ingat nih. Saya sampaikan saja saat ini. 3 tahun daripada nanti hari ini tahun 2023, tinggal 2 tahun lagi. Majelis jangan pakai mic. Masjid-masjid tak bisa pakai mic. Kenapa? Apabila nanti suatu malam hari ada yang mengganggu, maka boleh lapor. Lapor. Tangga sebelah nggak senang, dia Wahabi. Dia Wahabi nggak senang, ada orang ya Nabi salam alaika, salawatan, lapor. Pak, bukan Pak RT, langsung ke polisian. Pak polisi, ada apa? Saya mau lapor. Kenapa? Karena saya terganggu dengan suara masjid. Saya terganggu, itu anak-anak teriak-teriak dia, ganggu saya tidur. Makanya saya ingin tangkap itu orang. Oh, akhirnya siapa ini? Samsi tangkap. Kenapa? Mengganggu orang tidur. Nah, bayangkan. Tapi nanti 3 tahun lagi, tidak sekarang. Ya. Baik, nanti subuh, nanti Ramadan, yang susah Ramadan. Akhirnya tidak ada lagi baca Al-Quran. Ya, tidak lagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran dalam masjid saja, tidak pakai mic. Nah, kebun sayur sudah, tidak pakai suara luar, dalam saja. Apalagi itu, usah pakai mic. Salah ini tidak pakai mic lagi sudah. Kenapa? Nanti kalau pakai mic besar-besaran mengganggu, laporkan masuk penjara. Bayangkan masuk penjara itu 6 bulan. Kalau ganti uang itu 1 juta nggak salah. Pak, saya ganti aja Pak uang 1 juta, saya bebas saja. Nah, ini menakutkan kita. Makanya bencana itu terus terjadi karena kezaliman demi kezaliman untuk umat Islam itu terus terjadi di mana Allah. Ya, umat Islam akan lebih susah dalam beribadah nantinya, diatur yang memberatkan daripada umat Islam. Oleh karena itu, yuk mari kita perkuatkan iman kita. Jangan lepas dari majelis. Jangan lepas kita duduk di majelis, belajar ilmu yang insya Allah dengan ilmu itulah yang akan menguatkan iman kita. Dan ilmu itulah yang akan bersemangat kita dalam berkorban untuk agama Allah dan Rasulnya. Karena ilmu itulah yang insya Allah menyelamatkan kita di dunia dan akan menyelamatkan kita di akhirat kelaknya insya Allah. Kita wallahi rahmati Allah. Mungkin ini dapat kita sampaikan karena waktu juga. Anak-anak juga ini udah agak malam, sudah ngantuk sudah. Ya, masuk alga siang nggak tidur. Mudah-mudahan aku sampaikan ini dapat manfaat dulu untuk diri al-fakir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin. Wa kullu tusalli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فلم أنه لا إله